Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmi Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Baiklah Anandaku, pada hari ini kita akan bahas materi baru yaitu mengenai pertidaksamaan irasional. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya nih, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pandemi COVID-19 ini, Ibu harap Anandaku untuk tidak keluar dari rumah atau keluyuran kemanapun, pergi ke tempat yang eh, tidak seharusnya didatangi atau tempat yang alangkah baiknya untuk tidak berpergian gitu ya. Jadi, Ibu harap Anandaku untuk selalu jaga jarak, untuk selalu berdiam diri di rumah, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan supaya terhindar dari pandemi COVID-19. Baiklah Anandaku, kita mulai saja belajar hari ini mengenai pertidaksamaan irasional. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian, bentuk, dan sifat pertidaksamaan rasional dan irasional, lalu mampu menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai irasional ya, karena di video sebelumnya Ibu sudah jelaskan mengenai rasional. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, apa sih itu pertidaksamaan irasional? Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Hal ini dikarenakan variabel yang akan ditentukan penyelesaian terdapat dalam tanda akar. Jadi bentuknya akar. Kalau kemarin rasional itu bentuknya ada pecahan A per B, lalu ada kuadrat. Nah, kalau irasional itu bentuknya memuat bentuk akar. Nah, gitu ya Anandaku. Baiklah. Nah, ini dia adalah bentuk-bentuk dari pertidaksamaan irasional. Jadi, karena dia pertidaksamaan memuat tanda-tanda lebih, kurang, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, bentuknya sebagai berikut ya. Dengan syarat fx dan gx-nya harus lebih dari 0. Artinya tidak boleh 0. Oke, Anandaku, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa-apa saja sih jenis-jenis pertidaksamaan irasional? Nah, jenis-jenis pertidaksamaan irasional yang pertama, bentuk akar fx kurang dari a dengan catatan a harus lebih dari 0. Lalu, bentuk yang kedua, akar fx kurang dari akar gx. Dan bentuk yang ketiga, akar fx kurang dari gx. Serta bentuk yang keempat, akar fx tambah akar gx kurang dari a. Oke Anandaku, ini kita pakai tanda yang kurang ya. Jadi tandanya nanti bisa berubah jadi lebih atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, tergantung soalnya nanti. Tapi yang harus diingat adalah irasional itu bentuknya memuat akar. Nah, jadi bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional? Yang pertama, kita harus ubah dulu bentuk tersebut dalam bentuk umum. Lalu, kita hilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Dan yang ketiga, kita tetapkan syarat bagi fungsi yang berada di bawah tanda akar harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Atau kita sebut fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Dan yang keempat, kita buat himpunan penyelesaiannya yang merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya. Nah, itulah langkah-langkah dalam penyelesaian pertidaksamaan irasional. Kita coba ya dengan soal. Nah, ini ada sebuah contoh. Soalnya adalah akar x kuadrat kurang 7 kurang 3 kurang dari 0. Akar x kuadrat kurang 7. Nah, ini bentuknya kan yang akar itu cuma x kuadrat kurang 7 ya, yang negatif 3 nggak akar. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu. Negatif 3 kita pindahkan ke kanan jadinya positif 3. Sehingga bentuk umumnya kita sudah menjadi bentuk umum gitu. Bentuk umumnya tadi kan akar fx kurang dari a tadi jenisnya ya. Berarti kita pakai akar x kuadrat kurang 7 kurang dari 3. Nah,
Kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk umum, lalu syarat yang kedua adalah kita kuadratkan. Kedua ruas kita kuadratkan. Sehingga jika akar itu kita kuadratkan, maka akarnya hilang. Tinggallah bilangan di dalamnya. Jadinya x kuadrat kurang 7 kurang dari 9. 9 dari mana sih, Bu? Dari 3 dikuadratkan. Maka hasilnya 9. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita selesaikan bilangan yang tidak punya x, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya x kuadrat kurang dari 9 tambah 7. Nah, 9 tambah 7 sama dengan 16. Karena bentuknya x kuadrat kurang 16, bentuk kuadrat kita selesaikan. Dengan cara apa, Bu? Kita akarkan kedua ruas sehingga bentuknya akar x kuadrat kurang dari akar 6. Nah, akar x kuadrat sama dengan x. Lalu akar 16 sama dengan positif dan negatif 4. Artinya apa? X itu bisa bernilai 4, bisa bernilai negatif 4. Kenapa, Bu, seperti itu? Coba Anandaku. 4 kuadrat berapa hasilnya? 16 kan? Negatif 4 dikuadratkan. Hasilnya juga 16. Jadi si X itu bisa 2 nilainya. X kurang dari 4 dan kurang dari negatif 4. Nah, begitu. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jadi tadi kan nilainya 4 dan negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan yang seperti saya jelaskan kemarin di materi nilai mutlak, kita ambil sembarang bilangan dulu. Kita ambil sembarang bilangan sebelah kanan dari 4. Nah, sebelah kanan dari 4 itu ada 5, ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kita ambil angka 5 dulu. 5 saja kita ambil, biar lebih mudah, kecil angkanya ya. 5. Angka 5 ini kita substitusikan ke dalam fungsinya tadi. Nah, fungsi tadi kan x kuadrat kurang 7 kurang 3 kurang dari 0. Berarti x-nya kita ganti jadi 5. Jadinya akar 5 kuadrat kurang 7 kurang 3 kurang dari 0. Nah, 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti akar dari 25 kurang 7 kurang 3 kurang dari 0. Nah, akar dari 18 kurang 3 kurang dari 0. Nah, akar 18 kita kan bentuknya akar 18 kurang 3 kurang dari 0. Nah, supaya mudah kita pindahkan 3-nya dulu ke sebelah kanan. Jadinya akar 18 kurang dari 3 gitu. Nah, baru kita kuadratkan untuk menghilangkan akar. Jadinya akar 18 dikuadratkan dikurang dari 3 dikuadratkan. Berarti 18 kurang dari 9. Betulkah 18 kurang dari 9? Nah, salah pernyataannya karena 18 itu lebih besar dari 9. Nah, jadi karena 18 itu bernilai positif, jadi kita buat tanda positif di sebelah kanan. Oke, kita lanjut ambil sembarang bilangan yang lain yang berada di tengah antara negatif 4 dengan 4. Kita ambil sembarang bilangan. Nah, kita ambil bilangan 0. Sehingga kita substitusikan seperti cara yang pertama tadi, sehingga hasilnya akar negatif 7 kurang 3 kurang dari 0. Sama seperti tadi, kita pindahkan dulu negatif 7-nya ke negatif 3-nya ke sebelah kiri, jadinya akar negatif 7 kurang dari 3. Lalu kita kuadratkan supaya menghilangkan akar, jadinya negatif 7 kurang dari 9. Apakah benar negatif 7 kurang dari 9? Benar, benar sekali. Berarti kita buat karena negatif 7 itu tuh bilangannya negatif, 7 itu bilangan negatif, berarti kita buat negatif berada di tengah. Oke, kita lanjutkan. Ambil sembarang bilangan yang lain, kita ambil negatif 5, kita substitusikan sama seperti yang saya ajarkan yang pertama dan kedua tadi. Setelah itu dapatlah hasilnya. Nah, ternyata hasilnya sama dengan yang pertama tadi ya. Nah, karena dia bernilai positif, kita buat positif. Nah, dari 3 sembarang bilangan yang kita ambil ini, mana yang benar jawabannya? Yang benar berada di tengah. Nah, atau kita bisa ngecek dari tandanya. Karena tandanya kurang, berarti yang negatif yang benar. Nah, itulah arsirannya. Itu yang pertama, cara pertama. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya kita ambil sembarang bilangan
Maaf, bukan sembarang bilangan, kita ambil fungsinya tadi ya. Fungsinya tadi, nah kita selesaikan. Setelah itu dapatlah bentuknya sebagai berikut jadinya. Kan dia tadi kan bentuknya itu kan x kuadrat kurang 7 ya. X kuadrat kurang 7 kita faktorkan, jadinya x kurang akar 7 dikali x tambah akar 7. Nah, itu bagaimana penyelesaiannya? Itu apa namanya? Nanti kita jelaskan di video yang lain ya, di video yang lain untuk pembahasan mengenai pemfaktoran. Nah, jadi hasilnya x kurang akar 7 dikali x tambah akar 7 lebih dari sama dengan 0. Bu, kok tandanya lebih sih? Karena sesuai dengan langkahnya tadi. Untuk syarat yang ketiga adalah kita ambil bilangan yang di akar itu kita buat lebih dari 0. Jadi kalau bilangan di akarnya itu tuh ada 2 misalnya, berarti kedua-duanya harus lebih dari 0. Nah, setelah kita selesaikan, dapatlah bentuknya seperti itu faktornya. Lalu, x kurang akar 7 kita sama dengankan dengan 0, kita membuat pembuat 0 ya, sehingga dapatlah x-nya itu akar 7 dan negatif akar 7. Nah, kalau sudah dapat bilangan x-nya, maka kita selesaikan dengan cara yang saya jelaskan pertama tadi ya. Kita ambil sembarang bilangan untuk menentukan daerahnya. Nah, setelah kita ambil sembarang bilangan, kita tentukan ya. Ini kan akar 7 nih, akar 7 itu berapa sih Bu nilai desimalnya? Kita cari. Akar 7 itu kurang lebih nilai desimalnya adalah 2 komaan. Nah, jadi kita ambil sembarang bilangan, kalau ke sebelah kanan berarti 3. Kalau di antara negatif akar 7 dengan akar 7 itu 0, kita ambil bilangannya. Lalu untuk yang paling ujungnya kita ambil negatif 3. Untuk ujung kirinya kita ambil negatif 3. Setelah itu kita substitusikanlah ke dalam bentuk itu, sehingga didapatilah bilangannya sebagai berikut. Dapatilah positif di sebelah kanan, negatif di tengah, dan positif sebelah kiri. Nah, kita harus lihat karena tadi fungsinya itu maaf, karena tadi pertidaksamaannya itu kita pakai lebih dari, berarti yang positif yang merupakan daerah arsirannya ya. Nah, itulah daerah arsirannya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita arsir, kita gabungkan arsiran yang pertama tadi dengan arsiran yang kedua ini kita gabungkan. Nah, setelah kita tentukan himpunan dengan cara kita gabung ya. Nah, tadi 4 dengan negatif 4. Nah, ini tadi ya. Lalu yang akar 7 dengan negatif akar 7. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita gabungkan. Di mana sih letak arsirannya? Di mana sih letak himpunannya? Nah, kita buat dulu. Oke, pertama kita turunkan. Oke, ini dia. Jadinya setelah itu yang bawahnya lagi. Jadinya gitu. Setelah itu yang negatif akar 7 kita turunkan, dan akar 7-nya juga kita turunkan. Nah, jadinya seperti itu. Berarti, nah, yang berada di tengah itu yang dilewati oleh dua kali garis itu adalah arsirannya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita aja. Oke, jadi gimana Anandaku? Sudah bisa ya menyelesaikan materi pertidaksamaan irasional? Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-temannya cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Semoga bermanfaat. Silakan dikerjakan soal latihan berikut. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang soal-soal ini, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya Rahmi Mulai Fitri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.